Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Tetap sehat ya? Ya. Nah, alhamdulillah malam ini beda ya, tidak seperti biasanya. Malam hari ini kami banyak ditemani oleh kader-kader bangsa yang ini ada yang ganteng-ganteng, ada yang perempuan-perempuan. Coba ini kenalan dulu. Ini siapa namanya nih? Tata. Ini cantik ini. Ini siapa namanya? Revi. Ini Ira. Ini Vicky. Ini terus Ziza. Terus ya ini Revaldi. Terus ini Aldan. Terus Givaris. Terus siapa itu? Fahmi. Terus itu yang kecil? Ya. Dan terima kasih itu perkenalannya dari anak-anak kader bangsa ini. Nah, mudah-mudahan kelak jadi anak yang soleh dan soleha. Nah, punya ilmu yang manfaat dan barokah. Ini calon-calon kelak yang akan menggantikan perjuangan kita semua, yang akan melanjutkan ilmu-ilmu yang untuk terus dipelajari dan dikembangkan. Ini mudah-mudahan kelak sampai menjadi anak yang betul-betul soleh dan soleha. Nah, langsung saja ya, malam ini akan kami bahas adalah pasal ke-40 ya. Jadi malam ini akan kami bahas pasal ke-40. Nah, pasal ke-40 itu apa judulnya? Hal yang membatalkan sholat. Ya. Jadi pasal ke-40 ini adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, dipahami lah ya. Ada beberapa poin yang kami rangkum yang bisa membatalkan sholat. Ya, hati-hati ya teman-teman semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, para pecinta video, subscriber, bagi yang menggali ilmu agama, berbagi rasa, berbagi ilmu semuanya yang menonton dan mendengarkan. Pasal ke-40 ini adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, hal-hal yang membatalkan sholat. Hati-hati, harus kita tahu cara apa saja yang bisa kita jaga, bisa kita lakukan supaya sholat kita tidak batal. Karena ketika sholat kita batal, maka sholat pun tidak diterima. Padahal kalau sholatnya baik, maka semua amal ibadahnya akan menjadi baik. W1 yang bisa membatalkan sholat adalah hadas, terkena najis. Hadas ya, yang bisa membatalkan sholat itu yaitu hadas kecil atau hadas besar. Contoh, ini sholat, ini coba diperhatikan adik kakak ya, perhatikan ini. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa lagi itu? Itu berhadas ya. Walaupun tidak bunyi Allahu Akbar. Ya. Jadi ketika kita sholat tidak boleh berhadas, tidak boleh mengeluarkan angin dari tubuh kita, tidak boleh. Ya. Apalagi pipis, tidak boleh. Ya. Jadi yang pertama yang bisa membatalkan sholat, dengarkan ya. Ini kok bawa pisau ini? Ya, dengarkan ya. Yang membatalkan sholat adalah satu, yang ketika berhadas, sholatnya ngentut, tidak boleh. Ya. Nah, dua, aurat. Nah, yang bisa membatalkan sholat aurat. Kalau laki-laki itu auratnya di mana? Pusar ke bawah. Kalau
yang bawah dari lutut ke atas. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, semua sekujur tubuhnya itu aurat. Kalau perempuan, ingat ya perempuan ya. Jadi kalau perempuan sekujur tubuhnya itu aurat kecuali muka. Ya, paham nggak ya? Ya, hati-hati. Makanya kalau perempuan pakai mukena. Dan dengarkan kan, kok bawa pisau kamu itu. Terus nomor 3, berbicara 2 atau 3 huruf. Nah, ya, ini 3. Kalau sholat tidak boleh berbicara. 2 atau 3 huruf kalau berbicara itu batal dalam sholat. Ya, ini tidak boleh juga. Ini bisa Allahu Akbar. Ayo, memberi isyarat kepada itu. Ya, tidak boleh. Ya, paham nggak ya? Nah, juga tidak boleh nomor 4 ya, melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Juga tidak boleh makan. Contoh kenapa loh? Kok bisa kalau sholat kok makan? Itu loh. Apa namanya? Berdengarin apa? Nasi ya, ada di gigi dimakan, tak boleh. Ya, batal juga sholatnya. Atau diginikan. Tak boleh ya. Sholat itu harus khusyuk. Sholat itu harus fokus biar sholatnya diterima dan tidak batal dalam sholatnya. Paham nggak ya? Wis, itu nomor 4. Melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. 5, makan. Ya, apa yang saya sampaikan barusan itu makan. Apa? Menelan sisa-sisa makanan yang ada dalam mulut kita. Enggak boleh, ya. Diingat-ingat nih. 5, 6. Apa ini? 6, 3 apa? Ini bergerak berturut-turut. Ah, ya. Perhatikan. Halo. Juga nomor 6, tidak boleh bergerak dalam sholat. Contoh ini ya. Ini misalnya Allahu Akbar. Nah, di sini tuh ada nyamuk. Ya, ini contoh ya. Di sininya ada nyamuk. Nah, kalau misalnya ada nyamuk di sini, terus mau biar nyamuknya itu pindah, tidak apa-apa diginikan pelan-pelan. Tapi jangan diginikan. Ini nyamuknya kan di sini ya. Diginikan. Nah, tidak boleh ya. Itu bergerak namanya. Tidak boleh sampai bergerak 3 kali. Itu dapat membatalkan sholat. Diperhatikan, soalnya apapun yang terjadi, sholat itu menentukan amal-amal yang lain. Terus apa ini? 7, menambah rukuk. Nah, sholatnya ditambah-tambahi. Nah, ya. Misalnya Allahu Akbar. Allahu Akbar 2 kali. Jadi sholatnya ditambah-tambahi, ya. Rukunnya sholat ditambah-tambahi, tidak boleh. Jadi sholat dari Arab Saudi, dari Mekah sampai di sini, sampai zamannya Rasulullah sampai ke sini, itu tetap sama, tidak ada perbedaan. Boleh berbangsa-bangsa, boleh banyak budaya, boleh banyak perbedaan. Laki-laki, perempuan, semuanya berbeda bahasa, berbeda tujuan, berbeda budaya dan pembiasaan setiap hari. Tapi kalau sholatnya tetap sama, yaitu ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap ikut kanjeng Nabi. Makanya dalam sholat tidak ada istilah kalau wali tidak bisa sholat, kalau kiai tidak usah sholat, kalau ustadz tidak usah sholat. Wong Rasulullah saja itu tidak pernah telat dalam sholatnya, tidak pernah bolong dalam sholatnya. Makanya ada keterangan, ada istilah, kalau urusannya ingin lancar, sholatlah tepat waktu. Mungkin jenengan sekarang lagi seret, urusannya ribet, urusannya seret, rezekinya agak lancar. Tengok sholatmu, cek sholatnya sampean apa sudah istiqomah, apa rutin. Kalaupun istiqomah setiap saat, apakah sudah awal waktu melakukan sholat? Nah, ya, karena sholat ini adalah menentukan amal-amal yang baik yang akan menjadi amal yang lain menjadi baik. Ya, terus 8 ya. Paham nggak ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor 8, mendahului imam dengan 2 rukuk.
Juga apa ini? Ya, mendahului imam dengan 2 rukuk. Juga tidak boleh mendahului ya atau melakukan gerakan di luar sholat itu. Kalau kita berjamaah ya mendahului imam itu tidak boleh. Ya, dapat membatalkan sholat atau membatalkan jamaahnya. Iya, jamaahnya. Tidak boleh. Pokoknya hati-hati. Jangan banyak bergerak dan jangan sampai mendahului imam sebanyak 2 kali atau 3 kali. Ya, paham nggak ya? Paham. Juga 9 tertinggal imam dengan 2 rukun. Jadi yang tertinggal itu rukunnya ya. Kalau yang sunat-sunat yang saya sebutkan di konten-konten kemarin itu tidak masalah, tidak apa-apa. Ya. Wes, nomor 10 ini terakhir. Hal-hal yang membatalkan sholat. Niat membatalkan dan menggantungkan sholat. Jadi tidak boleh. Contoh begini. Allahu Akbar. Nanti saya sholat. Nanti kalau waktunya sholat saya terus ada hujan, baju saya belum ditaruh, baju saya belum direngkesi, saya akan pulang, saya akan keluar. Nah, berarti sholatnya itu niatnya ada ragu-ragu dalam melakukan sholat. Nah, ketika ragu-ragu itu tidak boleh. Nah, ya, itu dapat membatalkan sholat. Ya, paham ya? Paham. Hamba-hamba gini. Ya. Jadi ada 10 itu hal-hal yang dapat membatalkan sholat dan harus kita lakukan, harus kita resapi, harus kita ingat, karena apapun yang terjadi sholat ini akan menentukan semuanya. Sholatnya baik maka semuanya akan menjadi baik ya. Mungkin dari adik-adik ini yang belakang, yang kanan dan kiri saya ada yang tanyakan? Ya, ada yang tanyakan? Tidak ada. Tidak tanya ini, tidak tanya tahu apa memang tidak paham sama sekali? Paham ya? Ya dah. Terima kasih semuanya juga yang ini, yang menonton video ini, para subscriber saya semuanya, terutama juga yang istiqomah yang nonton kayak channel Info Bebas dan teman-teman semuanya, kawan semuanya, tetangga, saudara semuanya, yang dekat di sana, yang jauh di sini, yang jauh di sana, yang dekat di sini, kewalik. Nah, semuanya mudah-mudahan menjadi amal jariah dan mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Mohon maaf kami bukan menggurui. Bukan, ini semata-mata hanya berbagi ilmu, berbagi rasa dan berbagi ruang. Mudah-mudahan semua langkah ini bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang menyampaikan dan yang mendengarkan semuanya ketika sudah dapat ridhonya Allah akan terampuni. Ketika sudah terampuni, tidak ada lain balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi hamba yang bisa masuk surga, maka beruntung seumur hidupnya dan kelak semuanya akan kekal dalamnya. Mudah-mudahan semua ini mati dengan cara husnul khatimah, dan kader-kader muda ini, anak-anak kecil ini akan menjadi saksi kalau kita bisa mengopeni ilmu, bisa menyampaikan ilmu, akan menjadi saksi ilmu kita bisa bermanfaat dan barokah dan menjadi amal jariah, dan dengan semua bisa melanjutkan ke langkah berikutnya untuk melanjutkan perjuangan di masa yang akan datang atau perjuangan di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Itu sudah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pantun ya, kalau ada sumur di ladang. Boleh. Ya, ayo coba bareng-bareng. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada sumur panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.